sudah berakhir. Namun ternyata tidak. Jelang beberapa bulan, Bapak berkenalan dengan seorang perempuan. Iya, ini adalah penderitaan selanjutnya. Tak habis-habisnya perasaan, tak habis-habisnya ini semua. Waktu itu Bapak mengenalkan seorang perempuan datang ke rumah. Aku menatap wajah perempuan itu. Aku merasa orang asing yang hadir dalam hidupku. Namun, Bapakku menegaskan, jika Bapak menikah, kamu fokus sekolah, biar adik-adikmu ada yang mengurusi. Lagian, nenek udah tua, kasihan dia. Aku hanya tertunduk dan tidak bisa menjawab apapun. Rasanya kecewa sekali dengan keputusan Bapak untuk menikah lagi. Namun setelah aku pikir-pikir, mungkin ini lebih baik. Iya, kasihan dengan nenekku yang sudah tua, dan aku juga harus fokus sekolah. Akhirnya Bapak memutuskan untuk menikah. Aku tadinya tidak mau ikut dengan bapakku, tinggal di rumah ibu tiri. Iya, rumahnya di kampung sebelah. Namun bapakku membawa kedua adikku. Tentu aku tidak mau pisah. Aku ingin sama-sama dengan adik-adikku. Akhirnya, dengan berat hati aku pindah sekolah ke sana. Bapakku yang mengurus-ngurus semuanya, dan aku mengemasi baju-bajuku dan adik-adikku. Kulihat tatapan nenek yang sangat sedih kepergian kami. Namun bapakku selalu bilang, ibu udah tua, ibu tidak harusnya direpotkan oleh cucu-cucu. Biarkan kami pergi, Bu. Aku tidak mendengar apa pembicaraan bapakku dan nenekku. Sebenarnya dalam hati, aku gak mau pindah. Aku sudah nyaman di sini. Namun, entahlah, aku hanya mengikuti aluran hidup. Aku pikir kehidupanku akan jauh lebih baik seperti kata-kata Bapak. Namun, semua itu salah. Inilah penderitaan di awal. Pagi pun telah tiba. Matahari membentang cahaya ke arah rumah. Hari ini aku tidak sekolah karena sudah dipindahkan bapakku. Kulihat ada seorang perempuan di depan. Iya, dia istri bapakku. Rasanya masih canggung dan asing untuk aku berbicara. Dan akhirnya aku pun siap-siap. Pesanan ojek pun sudah tiba. Iya, bapakku memesan 3 ojek untuk pergi ke rumah ibu tiriku. Ku tatap wajah nenek. Dia mengusap air matanya menggunakan kain. Iya, rasanya sedih sekali. Aku harus berpisah sama nenekku. Namun, nenekku pernah bilang akan bisa main lagi ke sini. Iya. Aku berharap nenek sudah tidak disibukkan lagi oleh cucu-cucunya. Dan aku akan sering menengoki nenek di sini. Nenek sudah terlalu tua untuk mengurusi adik-adikku. Sepanjang perjalanan aku masih berpikir, entah bagaimana di sana. Setelah datang ke rumah ibu tiriku, banyak pertanyaan dan bayangan di benakku. Entah apa yang akan terjadi. Namun aku pikir waktu itu semua orang tua akan sama baik. Ternyata tidak. Lain dengan ibu tiriku. Dia seperti memakai topeng nyatanya. Setelah nyampe di rumah ibu tiriku, banyak orang yang berkumpul di rumahnya. Aku seperti berada di tengah-tengah orang asing. Tidak ada yang kukenali selain bapakku di sini dan adik-adikku.
Perasaanku mulai tidak betah. Aku merasa tidak nyaman. Ini bukan rumahku dan lingkunganku. Namun, aku terpaksa harus bertahan demi adik-adikku. Aku gak mau pisah dengan mereka. Akhirnya waktu pun terus berjalan. Sehari rasanya setahun aku tinggal di rumah ini. Aku masih canggung memanggil dia seorang ibu. Rasanya sangat beda dengan ibuku. Ibu tiriku mempunyai satu anak. Anaknya seorang perempuan yang sudah menikah. Namun dia tinggal tidak jauh dari rumah ini. Iya, anak satu-satunya sudah menikah. Karena itulah mungkin bapakku ingin menikahinya agar adik-adikku ada yang mengurusi. Kukira tulus, namun ternyata lambat laun topengnya mulai terlihat. Waktu terus berjalan. Hari ini aku sekolah. Pertama kalinya aku berangkat sekolah di kampung itu. Asing sekali bagiku, teman-teman sekolah maupun guru. Namun aku selalu berusaha menyesuaikan keadaan dimanapun aku berada. Semuanya nampak lancar di sekolah. Tidaklah canggung terhadap guru dan kawan-kawanku. Aku hanya canggung kalau ada di rumah. Setelah selesai sekolah, aku langsung pulang. Iya, hari ini aku ada teman yang satu kampung denganku. Kita pulang sama-sama sambil bercerita di jalan. Berkenalan. Setelah sampai rumah, kulihat kedua adikku di teras rumah. Mereka bermain. Kulihat ibu tiriku juga memasak di dapur. Hari itu rasanya memang hangat sekali. Aku yang mengucapkan salam dari luar pintu. Aku bergegas ganti baju dan tampaknya aku malu mendekati ibu tiriku di dapur. Namun aku selalu ingat pesan nenek, harus membantu dan harus menyelesaikan keadaan. Akhirnya aku bertanya dan berbicara kepada ibu tiriku. Aku berkata, "Bu, ada yang mau dibantu?" Dia hanya bilang, "Panggil adik-adikmu, ayo kita makan." Hari itu rasanya hangat sekali. Aku pikir akan seterusnya seperti ini. Aku juga rindu sosok seorang ibu yang selama ini aku tidak pernah merasakan. Akhirnya aku panggil kedua adikku di depan rumah dan kita makan sama-sama. Iya, hari itu sudah jam 3 sore. Bapakku pulang dari pasar jualan. Akhirnya kita makan sama-sama. Aku berharap waktu itu keadaan ini takkan pernah berubah lagi. Namun ternyata lambat laun apa yang kupikirkan salah. Tidak ada yang setulus orang tua kandung kita. Walaupun kita sudah berbuat baik, aku sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Di rumah ibu tiriku pun sama, tak ada yang berubah. Aku melakukan semua pekerjaan, dari membawa adik-adikku mandi, mencuci piring dan mencuci baju, membersihkan dan menyapu semua ruangan. Aku tak pernah keberatan, itu pun terus berlalu. Perlahan-lahan mulai, suasana di rumah tidak hangat seperti yang kemarin-kemarin. Nampaknya banyak sekali berubah begitu cepat. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Waktu itu aku bangun pagi, membangunkan kedua adikku untuk mandi. Kita sama-sama mandi di sungai, karena aku juga mau berangkat sekolah. Setelah sampai di rumah,
bapakku sudah pergi ke pasar. Dan akhirnya aku bergegas untuk pergi ke sekolah. Aku berpamitan kepada ibu tiriku. Ibu tiriku hanya memberiku jajan. Hari ini, iya, jajan itu kurang dari sebelumnya. Namun bagiku tak masalah. Aku sudah biasa. Bahkan pernah tidak membawa jajan. Bagiku hal biasa. Hari itu adikku nangis. Entah tahu kenapa. Iya, adik kecilku. Tiba-tiba dia pengen ikut ke sekolah. Aku yang kebingungan. Karena tak mungkin aku ke sekolah membawa adikku. Lagian, aku di sini juga masih baru. Ibu tiriku mengatakan padaku, "Udah biarin, nanti juga nangisnya diam." Akhirnya aku mengambil tasku dan berangkat sekolah. Kulihat adik perempuanku nangis, melengking-lengking. Dan kulihat adik laki-lakiku bermain di halaman rumah. Sepanjang perjalanan, aku baru melihat adikku menangis. Seperti itu. Setelah selesai sekolah, aku pun bergegas langsung pulang. Aku tidak pernah bermain, walaupun teman baruku selalu mengajakku bermain. Namun, aku merasa tidak enak dengan ibu tiriku. Dari perjalanan jarak jauh, aku melihat kedua adikku melambaikan tangan, dan dia berteriak padaku, "Teteh, teteh," memanggilku, dan mereka pun berlari menghampiriku. Aku bertanya pada mereka, "Kenapa nunggu teteh di jalan?" Mereka hanya menjawab, "Takut emak di rumah." Sontak aku menanyakan ke mereka, "Ada apa?" Tapi mereka hanya diam. Sepertinya terjadi sesuatu di antara mereka. Lalu aku bertanya pada mereka, "Kamu pada nakal ya?" Mereka pun hanya terdiam. Lalu akhirnya kita pulang sama-sama ke rumah. Kulihat rumah tertutup, namun tidak terkunci. Sudah biasa, ibu tiriku lebih senang bermain di rumah anaknya. Iya, aku sudah mulai terbiasa seperti ini lagi. Kulihat meja makan tidak ada nasi. Ku tahu adik-adikku belum makan. Lalu aku mengambil beras dan memasaknya. Aku sudah terbiasa memasak nasi. Sudah kulakukan sejak di rumah nenek. Makan tanpa lauk, aku dan adik-adikku sudah terbiasa. Kulihat kedua adikku. Mereka sangat lahap menyantap nasi dan sambal. Setelah selesai makan, aku mengajak adik-adikku ke kali mandi. Sekalian aku pun mau mencuci piring dan membersihkan rumah. Panjang perjalanan ke sungai, aku teringat di benakku. Dulu papa pernah bilang padaku, kalau bapak sudah menikah, adik-adikku ada yang mengurusi. Namun nyatanya, adikku masih tetap tanggung jawabku. Tak terasa ternyata sudah 2 jam aku dan adikku di kali. Mandi dan bermain di kali. Kulihat bapakku datang menghampiri kita di kali. Iya, bapakku menyusulku di kali. Dia sudah pulang dari pasar. Sepanjang perjalanan ke rumah, aku yang nampak kesal melihat wajah bapakku. Entah tahu kenapa, aku kesal padanya. Setelah nyampe di rumah, iya, benar saja, topeng ibu tiriku mulai bersandiwara. Bagaimana tidak? Di depan bapakku dia terlihat sangatlah ramah, seperti bidadari turun dari langit sebagai pelindung. Namun, kalau tidak ada bapakku, seperti topeng yang selalu menakut-nakuti aku dan adik-adikku. Iya, aku mulai paham dengan semua ini. Inilah wujudnya ibu tiri. Waktu pun terus berlalu, dan aku pun masih bertahan di situasi seperti ini.
tak ada yang berubah. Hari itu hari yang sangat fatal bagiku. Disitulah aku sudah tidak mempercayai orang lain dalam hidupku. Bagaimana tidak? Setelah aku pulang sekolah dan menghampiri rumah, aku mendengar suara adikku menangis di pojokan dengan nada tersendu-sendu. Aku pun menghampiri dia. Ya, adik perempuanku yang malang. Aku bertanya padanya, "Kenapa? Ada apa?" Dia menjawab, "Sakit." Dia meratapi kesakitan. Kulihat tangan dan kakinya memerah, seperti bekas pukulan. Aku tak sanggup melihat adikku. Lalu aku pun menangis dan memeluk dia. Aku pun sudah tidak tahan dengan semua ini. Aku kemasi baju-bajuku di tas, baju-baju adikku. Aku menggendong adikku. Lalu aku mencari adik laki-lakiku. Dia sedang main di luar. Lalu aku panggil dan mengajak dia untuk pulang ke rumah nenek. Kami pun berjalan. Aku hanya membawa sedikit baju, dan ibu tiriku juga tidak ada di rumah. Entah, mungkin dia di rumah anaknya. Saat kami pergi, selama ini aku tidak pernah bercerita ke bapakku dengan kejadian yang di rumah. Bagiku, aku tidak mau memusingkan bapakku dengan hal-hal sepele. Namun, kali ini aku sudah tidak tahan. Langkah kakiku pun berhenti. Ada sebuah motor yang melaksoniku dan berhenti. Dia bertanya padaku, "Mau pada kemana, Neng?" Iya, bapak itu. Dia warga kampung sini. Dan bapak itu pun bertanya kembali padaku, "Mau pada kemana, Neng?" Ku menjawab, "Ku mau ke rumah nenek, Pak, sama adik-adik. Kangen sama nenek, udah lama gak kesana. Ayo bapak anterin." Aku bilang, "Aku tidak punya ongkos." Tapi dia bilang, "Nanti kan bapakmu yang bayar, ayo naik." Dan akhirnya aku diantarkan sama bapak itu. Aku tidak pernah bercerita apapun yang terjadi. Akhirnya kami bertiga menaiki motor itu, dan si bapak mengantarkan kami ke depan rumah nenekku. Dari motor, raut wajahku sudah tak terbendung lagi menahan kesedihan. Setelah turun dari motor, aku memandang nenek dan memanggil nenek di kejauhan. Aku tak kuat. Akhirnya, aku berteriak memanggil nenek. Lalu aku peluk kencang. Aku menangis di pelukannya. Nenekku pun panik. Dan akhirnya bapak tersebut pun mampir dan minum kopi di rumah nenekku. Iya, ternyata dia sudah mengetahui gelagat perempuan itu, ibu tiriku. Dia sudah mengenal sifat buruknya dari dulu. Dia pun menceritakan kepada nenekku. Saat itu, nenekkulah orang yang menjadi pelindung dalam hidupku. Nenekkulah orang yang aku percaya dalam hidupku. Aku tidak percaya lagi pada orang lain selain orang tuaku dan keluargaku. Berlahan-lahan aku ceritakan semuanya ke nenekku. Dari pertama sampai akhir aku di rumah itu. Iya, nenekku nampaknya kecewa. Nampaknya dia sedih dengan ceritaku. Tidak terasa, dia pun meneteskan air mata. Hari pun sudah menjelang malam. Saat aku lagi mengobrol dengan nenek, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Iya, bapakku datang dan memanggil namaku dan adik-adikku. Bapakku panik dan bertanya padaku, "Mengapa pergi dari rumah?" Aku pun mulai bercerita ke bapak dari hari pertama sampai akhir. Bapak tidak menyangka, karena selama ini aku tidak pernah bercerita apapun ke bapak mengenai perempuan itu. Dua adikku juga bercerita pada bapakku mengenai apa yang mereka alami di rumah itu.
Iya, pernikahan bapakku hanya 6 bulan. Ku melihat raut wajah bapak pun. Dia merasa sedih dan merasa bersalah pada kami. Dan akhirnya bapak pun menceraikan perempuan itu. Semenjak kejadian itu, bapakku tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya. Sampai aku berumur 22 tahun. Dia tidak pernah mengenal lagi perempuan. Dan akhirnya aku dibesarkan oleh tangan nenekku dan bapakku. Bapakku adalah sosok bapak yang tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya. Dia bekerja keras siang dan malam hanya untuk mencukupi kebutuhan kami. Bapak, pahlawanku, pelindungku, dan takdir.